Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Voluti Farhah dari kelas 1 KPIE. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Ya, yang pertama itu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu dengan yang lain, atau bisa dikatakan juga dengan interaksi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, eksistensi diri, menjaga diri, pemecahan masalah, dan lain-lain. Yang mana tiap-tiap anggota itu saling mengenal karakteristik masing-masing. Jadi, yang dinamakan komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka, dan 3 orang itu saling berinteraksi dan memiliki tujuan tertentu. Oke, next ke jenis kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok berorientasi tugas. Dalam kelompok berorientasi tugas itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok duplikasi kegiatan dan kelompok ban berjalan. Kelompok duplikasi kegiatan yaitu setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama. Contohnya yaitu semua anggota menanam pohon. Kemudian yang kedua yaitu kelompok ban berjalan, yang dimana setiap anggota bekerja pada bagian yang berbeda. Contohnya yaitu ada yang menggali lubang, menanam pohon, menyiram, dan membersihkan. Kemudian yang kedua yaitu kelompok berorientasi pribadi dan sosial, yaitu kelompok yang bertujuan untuk menciptakan semangat positif antar sesama anggota kelompok. Contohnya yaitu kelompok diskusi, kelompok sosial, dan lain-lain. Kelompok juga bisa muncul secara alami maupun diciptakan. Kelompok alami yaitu terbentuk dari kegiatan spontan individu. Contohnya yaitu kelompok backpacker. Apa itu kelompok backpacker? Kelompok backpacker merupakan kelompok traveling, tetapi yang dimana itu kita yang menentukan kemana kita akan pergi, bukan orang lain yang menentukan. Sedangkan kelompok yang diciptakan itu terbentuk karena tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat bermacam-macam, seperti untuk melayani masyarakat, kepentingan profesional, menyelesaikan program kerja, kampanye politik, dan lain-lain. Untuk contoh yang kelompok yang diciptakan itu seperti halnya ketika dosen itu membagi kelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas. Nah, itu bisa dikatakan dengan kelompok yang diciptakan. Oke, kemudian kita lanjut ke jaringan komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu lingkaran, yang dimana setiap anggota itu hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan ini. Jadi maksudnya itu dalam jaringan komunikasi lingkaran ini kita hanya bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita. Dan dalam komunikasi ini tidak ada pemimpin. Kemudian yang kedua itu bintang. Jaringan bintang ini merupakan situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu atau sentralisasi jaringan. Jadi, dalam jaringan komunikasi bintang ini kita bisa menyampaikan pesan dari satu individu atau satu kelompok tersebut. Kemudian jaringan penuh. Jaringan penuh yaitu setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Semisal kita itu dibentuk kelompok A, B, C. Kemudian kita berdiskusi di kelompok A. Kemudian kelompok A itu bisa kelompok A itu bisa sharing ke kelompok B. Kemudian kelompok B bisa kelompok C. Kemudian kelompok C bisa kelompok A. Oke, kita lanjut ke poin kedua yaitu komunikasi organisasi. Secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa komunikasi organisasi itu memungkinkan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Ibarat darah dalam tubuh, aktivitas komunikasi mengantar perintah dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Jadi komunikasi organisasi itu seperti penyampaian pesan atau pengiriman pesan di dalam sebuah organisasi. Misalnya ada pengumuman dari ketua organisasi, kemudian ketua organisasi itu menyampaikan kepada bawahannya, ataupun ada info dari bawahannya menyampaikan kepada atasannya, seperti itu. Kemudian ada fungsi komunikasi organisasi.
yaitu ada 4 fungsi. Yang pertama itu informatif, kedua regulatif, ketiga persuasif, dan keempat itu integratif. Fungsi informatif itu di mana orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Karyawan atau bawahan itu membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Kemudian fungsi regulatif itu merupakan fungsi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pesan-pesan regulatif itu pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan itu membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dilakukan dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi itu, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka, banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuai bawahannya daripada memberi perintah. Sebab, pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Kemudian fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya itu berjalan dengan baik. Media integratif tersebut berupa newsletter, buletin, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata, dan sebagainya. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Mungkin yang dimaksud dengan fungsi integratif ini menyatukan karyawan dengan cara misal seperti outbound ataupun wisata-wisata ke luar kota ataupun gimana yang dapat menyatukan karyawan. Oke, lanjut ke aliran komunikasi organisasi. Aliran komunikasi organisasi itu ada 3. Yang pertama itu ke bawah, kedua itu ke atas, dan ketiga itu lateral atau horizontal. Jadi aliran komunikasi organisasi ke bawah itu komunikasi yang dilakukan dari pimpinan ke bawahan. Contohnya itu instruksi, arahan kerja, informasi kebijakan, dan prosedur kerja. Kemudian aliran komunikasi organisasi ke atas, yaitu komunikasi yang dilakukan dari bawahan untuk dari bawahan ke atasan. Contohnya yaitu feedback, saran masukan, kuesioner. Dan kemudian yang terakhir yaitu aliran komunikasi organisasi lateral atau horizontal, yaitu aliran komunikasi yang dilakukan antara bawahan dan bawahan atau atasan dengan atasan. Contohnya yaitu antar individu yang setara. Kemudian kita lanjut ke teori organisasi. Dalam teori organisasi itu ada teori organisasi klasik, hubungan antar manusia, dan kultural. Dalam pendekatan klasik, organisasi itu harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Sedangkan dalam pendekatan hubungan antar manusia, pimpinan organisasi itu menciptakan aturan dan anggotanya itu mengikutinya. Kemudian pendekatan kultural itu memandang organisasi dan para pekerjanya itu memiliki seperangkat nilai-nilai dan tujuan yang sama. Oke, kita lanjut ke mengelola konflik dalam organisasi. Apa sih yang dinamakan dengan konflik? Konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Konflik juga dapat diartikan dengan perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. Konflik juga menjadi bagian dalam dinamika organisasi. Adapun sumber konflik, yaitu yang pertama komunikasi, kemudian yang kedua struktur, dan yang ketiga itu pribadi. Dalam sumber konflik komunikasi itu contohnya salah pengertian, kemudian bahasa, dan informasi tidak lengkap. Kemudian yang dari struktur itu, contohnya itu seperti kekuasaan atau persaingan. Kemudian sumber konflik pribadi itu ada perbedaan pendapat ataupun emosi. Oke, lanjut ke slide yang terakhir yaitu mengelola konflik. Dalam mengelola konflik itu ada persaingan, kolaborasi, akomodasi, dan menghindar. Yang pertama yaitu persaingan. Persaingan menang atau kalah. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya persaingan ini menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mencapai kemenangan.
Gaya penyelesaian konflik seperti ini itu sangat tidak mengenakan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang tepat dan tegas. Kemudian yang dua yaitu kolaborasi, menang dan menang. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu. Karena apa? Karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga itu akomodasi. Dalam pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menghindar. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Kemudian bisa berarti juga bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik. Cara ini sebenarnya hanya bisa dilakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.